Oke, ini nggak ada lagi tah yang join. Oke, nggak apa lah. Eh, kita mulai aja ya. Oke, teman-teman. eh, Selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan bahas soal mengenai subtes PK ya, matematika itu. Ini soal yang pertama, kalian bisa ngerjainnya. Diketahui lebar persegi panjang seperlima dari panjangnya. Jika luasnya 180 satuan luas dan lebarnya P satuan panjang, maka nilai min 15 plus akar 3P kuadrat min 27 itu berapa? Nah, kalau ada soal seperti ini, berarti kan kita ilustrasikan dulu kan ya. Buat dulu nih bentuk persegi panjang. Buat dulu bentuk persegi panjangnya, yang mana di persegi panjang itu mempunyai panjang dan lebar. Nah, kan gitu kan ya, panjang sama lebar. Nah, terus eh diketahui lebar persegi panjang, lebarnya itu sama dengan 1/5 ya kan ya, 1/5 dari panjangnya. 1/5 dari panjangnya. Nah, berarti kan kalau kayak gini tuh kita kalikan aja, jadi lebarnya itu sama dengan 1 kali P itu kan P. P/5. Nah, lalu kalau ada bentuk yang seperti ini, kita kali silang ini ya. Jadi lebar kali 5 sama dengan P. Atau P sama dengan 5 kali lebar. Nah, jadi dari pernyataan ini, yang pertama ini diketahui lebar persegi panjang 1/5 dari panjangnya. Nah, berarti kan lebar sama dengan 1/5 kali panjang, jadinya panjangnya sama dengan 5 kali lebarnya. Nah, gitu ya. Berarti di sini tuh panjangnya sama dengan 5 kali lebar. Jika luasnya 180 satuan luas, ini ya, luasnya 180 satuan luas, berarti kita harus tahu nih rumus dari luas persegi panjang. Luas dari persegi panjang itu rumusnya adalah panjang kali lebar. Panjang kali lebar, jadinya luas sama dengan panjang kali lebar. Luasnya tadi kan 180. Ditulis dulu, luasnya 180 sama dengan panjangnya itu 5 lebar. 5 kali lebar dikali lebar. Ini lebar ya teman-teman. Nah, L kecil gitu. Nah, habis itu eh, kita kalikan 5 lebar dikali lebar. Lebar kali lebar berarti kan lebar kuadrat gitu ya. Jadinya 5L kuadrat. Nah, maka L kuadrat sama dengan 180 dibagi 5. 180 dibagi 5. Nah, maka L kuadrat sama dengan 180 dibagi 5 itu 36 ya. 36. Terus untuk menghilangkan pangkat 2, maka kita akarkan gitu ya. Di L sama dengan akar, ini plus minus ya. Plus minus akar 36. Plus minus akar 36 L sama dengan akar 36 berapa? Akar 36 itu 6 kali 6 ya. Jadinya plus minus 6. Plus minus 6. Nah, karena di sini itu adalah persegi panjang, ya kan? Panjang sama lebarnya itu kan pastinya positif ya. Kan nggak mungkin tuh ada panjangnya itu min 6 gitu. Kan nggak mungkin ya. Nah, jadinya panjang sama lebar itu positif gitu. Berarti lebarnya itu adalah 6. Lebarnya itu 6. Nah, di sini diketahui lebarnya itu P satuan panjang. Lebarnya itu adalah P. Jadi 6 ini itu adalah P. Gitu ya. Nah, 6-nya itu adalah P. Sehingga nilai min 15 ditambah akar 3P kuadrat min 27 itu berapa? Nah, kita lanjutkan taruh di sini. Nah, berarti tinggal disubstitusi saja. Min 15 ditambah akar 3 dikali, tadi P-nya berapa?
P-nya itu 6 ya. Jadinya 3 dikali 6 kuadrat dikurangi 27. Sama dengan min 15 ditambah 6 kuadrat itu kan 36. 36 dikali 3 itu 108. 108 dikurangi 27. Jadinya min 15 ditambah akar 108 kurangi 27. 8 kurangi 7, 1, 10 kurangi 2, 8. 81. Akar 81 itu 9 ya. Jadinya min 15 ditambah 9. Iya kan? 9 kali 9 kan 81. Min 15 tambah 9 yaitu min 6. Nah, jadi dapat tuh jawabannya nomor satu adalah yang C. Nah, gitu. Kira-kira dari nomor satu ini ada yang masih belum paham tidak? Ada yang masih bingung gitu? Langkah mengerjakannya? Aku lihat yang menjawab di grup itu kebanyakan udah benar. Gimana? Aman? Kalau aman kasih reaction ya. Atau bisa tulis di kolom chat. Oke, aman. Sip. Nah, terus nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini adalah materi operasi hitung ya kan ya, hitung cepat. Nah, jadinya ada 0,07 dikali 5 kuadrat ditambah 400 dikali 0,01% sama dengan berapa? Nah, di sini ada pangkat 2, ada perkalian, ada penjumlahan, ya kan ya, ada persen. Berarti yang didahulukan yang mana? Yang didahulukan itu adalah pangkat kan ya. Nah, jadi di sini yang bagian ini. Nah, ini kita mendahulukan pangkat daripada perkalian. Nah, jadi 0,07 itu kita bisa ubah menjadi 7/100. 7/100 dikali 5 pangkat 2. Nah, atau kita langsung ubah 5 pangkat 2 itu 20. 25 ditambah 400. 400 dikali 0,01%. 0,01%. Kalau ada persen gitu, gimana? Ingat nggak? Jadi kalau misalkan 30%, nih kan ya. Berarti kalau 30% itu adalah 30 per 100 gitu ya. 30/100. Nah, jadi persen itu per 100 gitu ya, teman-teman. Nah, persen itu per 100, jadinya di sini 0,01, 0,01 per 100. Nah, gitu. Terus 0,01-nya kalau mau diubah juga bisa nanti aja ya. Terus di sini 7 kali 2 5 ya. 5 kali 7 35 simpen 3. 7 kali 2 14 berarti 175. 175 per 100 ditambah yang di sini itu 400 ya. 400 dibagi 100 tinggal 4. Nah, jadi 4 dikali 0,01 itu 1/100. Nah, gimana? Gak bingung kan ya? Ngubah desimal ini bentuk desimal ke bentuk pecahan. Kalau ada 0, A misalnya. Nah, berarti kan dia itu A dikali 10. Ini kan 1 gitu ya. Berarti 10 pangkat min 1. Nah, jadinya karena di sini pangkatnya negatif, kalau pindah ke bawah itu menjadi penyebut itu kan jadi pangkatnya positif. Jadinya A per 10 pangkat 1 yaitu 10. Nah, jadinya 0, A itu adalah A per 10. Kalau misal ada 2, 0,0 A gitu. A ini angka gitu ya. Bisa diubah menjadi angka apa aja. Nah, berarti kan A dikali 10 ini kan 1, 2 gitu. Berarti min 2. Nah, makanya nanti A per 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 itu adalah 100. Nah, gitu ya. Berarti 0,01 ini adalah 1/100. Nah, terus eh,
Kita kalikan dulu. Ini kan ada penjumlahan, ada perkalian. Kita kalikan dulu. 175 per 100. Ditambah 4 kali 1, 4. 4 per 100. Nah, kalau dalam penjumlahan pecahan ya kan ya. Penjumlahan pecahan itu yang perlu diperhatikan adalah penyebutnya. Penyebutnya udah sama apa enggak nih gitu ya. Karena penyebutnya sudah sama, maka tinggal dijumlahkan saja. 175 tambah 4 itu 179. 179 per 100. Nah, 179 per 100. 179 dibagi 100, ini kan nolnya 2 ya. Berarti 0, 0, oh berarti 1,79. Nah, gitu ya. Oke. Untuk materi yang ini, materinya gampang sih. Kalau misal di apa ya keluar di UTBK pun mungkin kategorinya mudah gitu atau sedang. Gimana? Ada yang mau tanyakan nggak mengenai soal yang ini? Jadi yang diprioritaskan dulu itu adalah pangkat kan ya, pangkat, habis itu perkalian, habis itu baru terakhir penjumlahan. Oke, oke, ada yang resi aman ya. Nah, kalau misal teman-teman ada yang mau tanyakan bisa raise hand atau ketik di kolom chat ya. Nah, nomor 3 nih. Nomor 3, di supermarket, ibu berbelanja sayuran yang terdiri atas kangkung, kubis, sawi, brokoli, cabai, bayam, buncis, tomat, dan kentang dengan harga rata-rata 4.250 per kilonya. Kemudian, ia menambah membeli wortel. Oke, ini ya, kita sebelum ke kalimat selanjutnya, sebelum ke apa ya, kondisi selanjutnya, kita coba terjemahkan dulu kondisi yang pertama ke dalam matematika. Ini kira-kira ibu beli berapa sayur nih? Ada kangkung, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Nah, ada 9 jenis sayur yang ibu beli, ya kan? Berarti kalau dalam rata-rata, ya kan, dalam materi statistika, masih ingat gak rata-rata itu apa? Jadi kalau rata-rata itu, rata-rata sama dengan jumlah eh mana dah? Nah, jumlah data atau nilai dibagi banyaknya, ya kan? Atau frekuensi gitu ya. Banyaknya data atau nilai. Nah, jadi ini nih, ingat-ingat kalau rata-rata itu jumlah ya kan ya, totalnya itu, total datanya, total nilainya itu berapa dibagi banyaknya, frekuensinya gitu. Nah, di sini banyaknya itu ada 9 gitu kan. Si ibu kan beli 9 sayur. Nah, jumlahnya, nah ini kan nggak diketahui kan ya. Jumlahnya ini jumlah harganya gitu ya, jumlah harga tiap sayurnya. Kayak misalkan nih, kangkungnya 1.000, kubisnya 2.000, sawinya 2.000 gitu. Berarti kan jumlah data itu kan 1.000, ditambah harga kubis 2.000, ditambah sawi 2.000. Nah, misalkan gitu kan ya. Karena di sini jumlah harganya per sayurnya itu, per itemnya nggak ada. Berarti kita misalkan aja X gitu. Nah, jadi rata-rata sama dengan jumlah data atau nilainya X ya, dibagi banyaknya ada 9 gitu. Rata-ratanya itu adalah 4.000, ini sama dengan 4.250. 4.250. Nah, berarti kalau gini X sama dengan 4.250 dikali 9. 4.250 dikali 9 itu 38.250. Nah, jadi jumlah data atau jumlah harga kan ya, jumlah harga sayurnya ini semua ini ada 9 ini itu adalah 38.250. Nah, kemudian ia menambah membeli wortel, nambah satu item gitu kan ya. Jadi rata-rata keduanya nih ya kan ya, rata-rata keduanya. Nah, dari awalnya itu kan
ada si X ini kan ya, ada jumlah jumlah harga dari 9 sayur ditambah harga wortel dibagi 9 ditambah satu. Nah, nambah satu gitu kan ya, nambah wortel nih. Nah, wortel kan ada satu gitu. Ada jenis-jenis wortel berarti kan satu. Sama dengan rata-ratanya itu menjadi 4.350. Nah, jadi kan tadi nilai X-nya udah dapet ya. Nilai 9 apa ya? Harga total 9 sayurnya itu kan udah dapet, yaitu 38.250 ditambah wortel ya kan. Kita mau cari apa nih? Mau cari harga wortel gitu ya. Ditambah harga wortel dibagi 10. Nah, jadi kan sayurnya sayurannya ada 10 gitu. 4.350. Nah, kemudian ini tinggal dikali silang aja. 38.250 ditambah harga wortel 50 ditambah harga wortel itu sama dengan 4.350 dikali 10 yaitu 43.500. Nah, dari sini udah dapet ya. Jadi harga wortel sama dengan 4.350 sorry, 43.500 dikurangi kan ya. Ini kan positif ya. Nah, kalau pindah dia jadi negatif. Berarti 43.500 dikurangi 38.250. Oke. Nah, jadi wortelnya itu sama dengan ini 250 di belakang. 500 kurangi 250 kan ya. Terus 43 dikurangi 38, 5.000. Berarti 5.250. Jawabannya yang B. Oke. Gimana? Tadi yang udah dapet, bener kan jawabannya? Coba aku cek ya. Iya, 5.250. Sip. Gimana? Ini materi materi dasar statistika kan ya, tentang rata-rata gitu. Jadi kan dalam statistika itu kan ada rata-rata, ada median, mean, modus, dan lain-lain. Aman teman-teman? Kalau aman kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Oke, sip. Kata Indri aman. Oke, kalau misalnya ada yang mau tanyakan, tanyakan ya. Atau karena soalnya mudah ini. Oke, kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Nomor 4. Ini aku ambil di soal SBMPTN 2015, kode 622 sama 28. Di sini jika A kali B ada sama dengan 12. A dikali B sama dengan 12. A dan B itu bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif, ya kan? Nah, berarti bilangan bulat positif itu kan dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Maka nilai maksimum A plus B min 1 itu berapa? Nah, berarti kalau gini kan kita harus mencari apa ya, kemungkinannya kan ya. Berapa kali berapa itu sama dengan 12. Nah, 12 itu berapa kali berapa nih? Dia bisa eh, ini A gitu ya, ini B. Oke. Dia bisa apa aja nih? Bisa 1 kali 12, terus bisa 2 kali 6, 3 kali 4, lalu kebalikannya ya kan 4 kali 3, ini 3 ya. Terus 6 kali 2 sama 12 kali 1. Nah, ini nih kemungkinan-kemungkinannya. Nah, dari sini ini mau dicari nilai maksimum, nilai yang paling besar dari A plus B min 1 kan ya. A plus B min 1. Oke. Nah, A plus B min 1. Berarti kalau di sini 1 tambah 12 dikurangi 1. 1 tambah 12, 13. 13 kurangi 1 itu 12. Kalau di sini 2 tambah 6, 8. 8 kurangi 1 itu 7. 3 tambah 4, 7. 7 kurangi 1 itu 6.
4 tambah 3 7, 7 kurangi 1 6, 6 tambah 2 8, 8 kurangi 1 7, 12 tambah 1 13 kurangi 1 yaitu 2, 12. Nah, berarti kalau maksimumnya itu yang di sini nih, ya kan? Yaitu 12. Nilai maksimum, ya kan? Nah, nilai minimumnya itu 6. Nah, udah deh dapat tuh jawabannya yang D, 12. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Gampang ini mah, nomor 4 nih. Eh, aman, aman, aman. Eh, aman, sip. Kita lanjut lagi. Soal nomor 5. Sebentar, ini. Oke. Ini ya yang sulit ya, teman-teman. Sebenarnya gampang sih ini. Nih. Nah, terus jika 6 persegi tersebut identik, luas daerah yang tidak diarsir adalah identik itu artinya sama ya teman-teman. Jadi apa, persegi ini memiliki sisinya itu A, itu panjang sisinya A. Maka persegi persegi yang ini itu juga A, persegi yang ini juga A gitu tuh. Persegi ini juga A. Gitu ya, teman-teman. Itu identik tuh. Jadi sama, luasnya pun sama gitu. Luas persegi yang ini itu sama dengan luas persegi yang ini gitu. Itu namanya identik, sama. Artinya kembar lah gitu. Jika 6 persegi tersebut identik atau sama, luas daerah yang tidak diarsir. Oke. Nah, di sini ada 20 cm kan ya. Dari panjang sini ke sini itu 20 cm, maka kita dapat mengetahui bahwa panjang sisinya ya kan ya, panjang sisi perseginya itu adalah setengahnya gitu. Setengahnya dari 20 yaitu 10. Nah, ini aku tulis ini 10 ya. Panjang dari sini sampai sini. Nah, panjang sisinya gitu ya. Jadi sisinya itu 10. Oke. Terus di sini juga 10 ya. Di sini juga 10. Nah, em, berarti untuk mengetahui luas daerah yang tidak diarsir, kita harus mengetahui luas daerah keseluruhan, ya kan ya. Luas tidak diarsir, aku ketikkan saja, taruh di bawah sini. Nah, luas tidak diarsir itu sama dengan luas keseluruhan. Nah, ini kan ada 6 persegi, ya kan ya. Ada 3 persegi, ya kan, 3 horizontal ini, 2 vertikal. Berarti kan bentuknya itu persegi panjang kan ya. Luas persegi panjang dikurangi luas arsir. Nah, kan gini. Jadi untuk mencari luas yang tidak diarsir itu luas persegi panjang dikurangi luas arsirnya. Nah, untuk luas persegi panjangnya kan gampang ya. Kita mencari luas arsirnya dulu ya. Luas arsir. Sekarang kita fokus ke yang ini. Nah, kalau kita lihat bentuk yang ini nih, yang satu ini, ya kan? Nah, dia itu arsir yang ini nih, itu kan sama saja dengan ini diarsir. Oke, gimana? Nyambung nggak maksudku? Jadi luas arsir yang ini nih, itu sama saja luas arsir yang ini. Nah, artinya luasnya ini itu sama dengan luas satu persegi gitu. Ya, ya kan? Jadi ini nih, kalau aku pindah ke sini itu sama dengan luas satu persegi, ya kan? Jadinya nih segini. Nah, berarti tinggal sisi kali sisi, sisi kali sisi luasnya. Luas arsir yang pertama itu sama dengan
bentuknya segitiga, apa persegi maksudnya segitiga sih. Persegi berarti sisi kali sisi. Sisi kali sisi sama dengan 10 kali 10. 10 kali 10 yaitu 100. 100 sentimeter persegi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini ya kan ya, arsir ini. Nah, ini tuh bentuknya apa nih? Kayak daun nggak sih kan ya? Dia kan bentuknya gini nih, daun. Nah, luas daun ada yang tahu nggak? Kalau misalkan aku buat persegi seperti ini, terus ada bentuk daun gitu ya. Set. Nah, bentuk daun seperti ini dia sebenarnya menerapkan ada dua bentuk gitu. Ada dua bentuk, yaitu bentuk pertama adalah bentuk seperempat lingkaran. Nah, ini nih, jadi bentuknya seperempat lingkaran. Nah, iya kan? Lingkaran itu kan gini. Set. Nah, jadi bentuk yang ini itu adalah seperempat lingkaran. 1/4, nah, dikali luas lingkaran. Terus ada dua bentuk. Bentuk yang selanjutnya itu kalau kita garis ke sini, dia akan membentuk segitiga. Nah, artinya apa? Luas setengah daun, ya kan? Mana-mana di sini. Nah, jadi luas apa? Seperempat luas lingkaran dikurangi luas segitiga itu sama dengan setengah daun gitu. Jadi luas setengah daun. Oh, ini waktunya mau habis ya. Luas setengah daun itu sama dengan seperempat kali luas lingkaran. Luas lingkaran ada yang tahu nggak? Luas lingkaran itu rumusnya pi r kuadrat gitu kan ya. Pi r kuadrat. Nah, berarti jari-jarinya itu kan yang ini dari sini ke sini jari-jarinya. Nah, jari-jarinya itu sama dengan sisinya kan ya, sisi persegi. Jadinya pi s kuadrat. Nah, gitu ya. Jari-jarinya kan sama dengan panjang sisinya, sisi perseginya, yaitu 10 cm. Berarti seperempat pi s kuadrat dikurangi dikurangi luas segitiga. Luas segitiga itu berapa? Setengah kali alas kali tinggi gitu kan ya. Setengah dikali alasnya itu kan eh, sisi perseginya gitu kan ya. Tingginya juga sepanjang sisi perseginya. Jadinya setengah dikali S kuadrat gitu. Oke. Dari sini gimana? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Aman ya. Jadi itu luas setengah daunnya udah dapat. Ini nggak cukup dari sini. Aku terusin di sini. Kalau bingung bilang ya. Persegi panjangnya dari mana tadi Kak? Ini set 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 keseluruhan gitu ya. Jadi kan luas yang tidak diarsir itu adalah luas total ya kan, luas keseluruhan dikurangi luas arsirnya. Baru deh dapat luas yang tidak diarsir. Nah, luas keseluruhannya ini dia berbentuk persegi panjang gitu kan ya. Jadi kan bentuknya persegi panjang tuh. Di sini panjangnya 30 ya kan. Di sini 30 panjangnya, terus di sini lebarnya 20. Nah, itu kan persegi panjang. Nah, kan bentuknya gini tuh. Di sini lebarnya 20, panjangnya 30. 10 tambah 10 tambah 10 gitu ya. Oke. Terus kita lanjut lagi. Di sini tadi mau mencari eh,
daun kan ya, luas setengah daun gitu. Oke, ini aku potong sini. Nah, intinya gini, kita mau mencari yang ini. Oke, kita lanjut lagi ya. Berarti luas setengah daun, nah luas setengah daun kan yang ini nih, gitu ya. Luas setengah daun yang ini. Berarti kan ini luas luas satu daun, kita kalikan aja. Kita kali dua. Kenapa kali dua? Karena setengah kali dua itu kan satu gitu. Berarti luas daun, luas satu daun ya kan ya. Luas daun sama dengan seperempat kali dua setengah ya. Setengah pi s kuadrat dikurangi dua kali setengah itu satu, satu kali s berarti s kuadrat. Nah, di sini ada s ya, ada s kuadrat yang sama berarti eh, luas daun, luas daun sama dengan S-nya kita keluarin ya, berarti setengah pi dikurangi satu dikali S kuadrat. Nah, gitu. Jadi kan setengah pi dikali S kuadrat, itu kan setengah pi S kuadrat. Dikurangi satu kali S kuadrat, itu S kuadrat. Gitu ya. Nah, udah dapat nih rumus luas daunnya adalah yang ini. Nah, untuk mencari arsirnya yang ini, jadi kan dia sebenarnya ada dua daun gitu ya. Ada daun yang pertama yang besar sama daun yang kecil. Nah, jadi luas arsir yang kedua kan ya. Luas arsir, luas arsir yang kedua aku pakai Romawi dah. Luas arsir yang kedua itu sama dengan daun yang besar. Daun yang besar itu aku tuliskan DB ya. Luas daun yang besar dikurangi luas daun yang kecil. Daun yang kecil. Oke. Nah, luas daun yang besar ini kan tadi 20 ya, 20. Kan sisinya 10 ya, berarti 10 ke 10 kan 20. Nah, kalau yang kecil ini kan ke sini itu 10 panjangnya. Terus luas daun yang besar itu setengah pi-nya itu berapa? 3,14 ya. 3,14 dikurangi satu terus dikali eh, 20 kuadrat dikurangi luas daun yang kecil itu setengah dikali pi-nya 3,14 terus dikurangi satu dikali sisinya itu 10 ya yang kecil ya 10 kuadrat. Oke, nggak cukup mana kalau sini. Nah, ini kalau mau dikeluarkan lagi nggak apa-apa sih. Em, ini kan A dikali B, ini A kali C. Berarti A-nya dikeluarin. Ini nih, kayak ini bentuknya kan ya. A dikali B, terus dikurangi A dikali C. Jadi kan A-nya bisa dikeluarin. A, terus B dikurangi C. Mana? Bingung nggak maksudku? Kan bentuk ini nih. Misalkan ini A nih. Ini A, ini A. Berarti kan ini bisa dikeluarin nih karena sama. Jadinya kita keluarkan saja setengah dikali 3,14 dikurangi satu. Nah, ini kita keluarin dulu. Kita keluarin. Terus yang di sini 20 kuadrat dikurangi 10 kuadrat. 20 kuadrat dikurangi 10 kuadrat. Oke. Nah, jadinya setengah dikali 3,14 itu berapa? 3,14 dibagi 2 itu
3,14 dibagi 2. Loh, loh, loh. 1,57. 1,57 kurangi 1. 1,57 kurangi 1. Terus di sini 400 dikurangi 100 ya. 400 kurangi 100. Sama dengan 1,57 itu 0,57. 0,57 dikali 300. 0,57 dikali 300 itu 171. 171 cm persegi. Nah, dapat tuh. Jadinya eh sebentar ini hapus dulu. Oke. Nah, jadinya luas tidak diarsir, ini luas yang nggak diarsir itu sama dengan luas persegi panjangnya, itu kan panjang kali lebar ya. Aduh, kita mencari luas persegi panjangnya dulu, jadinya panjang panjang kali lebar itu sama dengan 20 kali 30 itu 600. Nah, ini tinggal dikurangi aja. Jadinya luasnya sama dengan 600 dikurangi. Luas yang diarsir yang pertama itu 100 ditambah 171 ya, yang terbaru itu yang daun. 100 ditambah 171. Nah, sama dengan 600 dikurangi 271. Oke, ini dikurangi 1 berarti belakangnya 9 yaitu 329. Nah, gitu jawabannya teman-teman. 329 cm persegi. Nah, jadi luas tidak diarsir itu ya luas persegi panjangnya totalnya dikurangi luas arsirnya. Gitu ya. Oke, ada yang mau tanyakan nggak?